Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabrian Safero dari Universitas Dianuswantoro dengan NIM A11 2020 12407. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya dalam mata kuliah pengolahan citra digital, yaitu tugas membuat 10 metode perbaikan citra. Langsung saja kita lihat codingnya. Di sini saya menggunakan MATLAB 2021 ya. Codingnya sudah saya buat. Saya perlihatkan sekilas bagaimana hasilnya. Nah, sudah muncul. Hasilnya akan seperti ini. 10 filter ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, dalam pembuatan 10 metode perbaikan citra ini, saya menggunakan dua cara untuk membuat filternya. Cara yang pertama adalah saya buat secara manual menggunakan perulangan, yaitu perulangan baris dan kolom. Dan cara yang kedua itu saya menggunakan kernel 3x3 dengan metode pengaplikasian citranya menggunakan proses korelasi. Akan saya jelaskan codingnya satu persatu. Dimulai dari yang filter pertama, yaitu filter median. Nah, ini datanya. Nah, di sini saya menggunakan data random ya, seperti ini. Karena kalau menggunakan data gambar, datanya akan sangat banyak sekali dan susah untuk dibuktikan perhitungannya. Nah, ini untuk menunjukkan gambar data citranya, menunjukkan gambar citranya. Untuk mendefinisikan hasil data mediannya, ini untuk mendefinisikan baris dan kolomnya. Nah, ini filter mediannya seperti ini. Perulangannya for i sama dengan 2 sampai baris min 1 dan for j sama dengan 2 sampai kolom min 1. Nah, kenapa kita definisikan i-nya 2 dan j-nya 2? Karena kita akan menggunakan gambaran datanya seperti ini. Kita coba buat. Ini T. Saya rapihkan dulu. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Nah, kita set kedua karena kita akan mengambil T ini sebagai acuannya. Berarti I-nya di 2. Berarti ini I min 1 dan I plus 1. Ini J plus 1, J min 1 dan J plus 1. Nah, dari gambaran citra ini sehingga bisa didapatkan nilai-nilai dari tiap kolomnya ya, yaitu nilai T-nya sama dengan I, J. Aduh, ini berat besar. Untuk T1 nya sama dengan I plus 1, J. Untuk T2 nya sama dengan I plus 1, J min 1. T3 nya sama dengan I,
J-1. Saya rapihkan. Untuk T4 nya sama dengan I-1, J-1. T5 nya sama dengan I-1, J. T6 nya sama dengan I-1, J+1. T7 nya sama dengan I, J+1. Dan T8 nya sama dengan I+1, J+1. Nah, ini datanya dari tiap-tiap kolomnya. Nah, sekarang balik ke codingnya. Nah, di codingnya, nah ini setelah for perulangan kita masukkan rumus filternya. Rumus filternya adalah kita menggunakan fungsi median, lalu masukkan data-data tadi, data yang telah kita buat tadi, ya yang ini. T kita masukkan data I, J, T1, T2, T3, T4 dan seterusnya. Kita masukkan, ada 9 total. Lalu setelah itu kita aplikasikan filternya tadi ke data median yang kita buat tadi. Ini untuk memanggil datanya, ini untuk menampilkan citra data mediannya tadi, dan ini untuk menghitung MSE-nya. Untuk menghitung MSE-nya saya buat secara manual, yaitu errornya data citra awal dikurangi data hasil atau data median. Terus square-nya saya menggunakan dicari dengan error dipangkatkan 2, dan mean-nya dengan cara square-nya tadi dicari rata-ratanya. Coba kita run. Nah, bisa dilihat ya datanya, data awalnya seperti ini. Kita copy ke Excel coba. Data awal. Nah, seperti ini. Lalu data mediannya seperti ini. Nah, apakah ini sudah benar? Nah, untuk membuktikannya kita coba hitung secara manual di Excel ya. Coba kita data. Oh, salah. Kita merge dulu data median. Ini rapihkan dulu. Data mediannya ini sama dengan tepinya masih tetap, karena yang diproses adalah bagian tengahnya doang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini juga. Nah, untuk mencari mediannya kita menggunakan di Excel, kita menggunakan rumus average. Median ya.
median, lalu kita masukkan datanya. Nah, karena 3 kali 3 9, seperti ini. Nah, tinggal kita tarik. Kurang ke bawah. Nah, data mediannya seperti ini. Kita hitung secara manual. Coba kita cocokkan untuk data mediannya sama apa enggak. 240 ini sama, 140, 141, 15 sama ya. Jadi ini sudah terbukti benar. Nah, lalu untuk mencari MSE-nya. Untuk MSE-nya kita pertama-tama harus mencari errornya dulu. Error seperti ini. Error sama dengan data dari citra awal dikurangi data dari citra hasil. Nah, 0. Enam, 7, 8, 9. Nah, seperti ini. Coba kita cek lagi errornya sudah sama apa belum. Nah, 110, 102, 68, 071. Nah, udah sama ya. Setelah mencari error, untuk mencari MSE kita mencari square-nya, yaitu dengan cara errornya tadi dipangkatkan 2. Nah, rumusnya sama dengan ini dipangkatkan 2. Salah. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti ini. Coba kita lihat square-nya. Square sama ya, 121, 10404, 5624 ya sama. Lalu yang terakhir untuk mencari MSE-nya kita menggunakan dengan cara mencari rata-ratanya dari square. Nah, MSE sama dengan kita menggunakan average, lalu kita masukkan datanya. Nah, MSE-nya adalah 3451. Nah, sama ya, 3451. Ini pembuktiannya sudah benar untuk data median. Untuk coba kita ganti datanya menggunakan data citra ya. Ini kita menggunakan data citra, coba kita tampilkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tidak terlalu nampak ya perbedaannya, tidak mencolok. Tapi ini kalau diperhatikan seperti lebih blur. Nah, hasilnya seperti ini untuk data citra filter median. Selanjutnya kita ke filter mean. Filter kedua mean. Datanya sama, kita akan menggunakan data random seperti tadi. Ini sama untuk menampilkan gambar, definisi data meannya dan definisi baris kolom. Nah, ini filter meannya. Caranya sama, kita menggunakan perulangan I sama dengan 2 dan J sama dengan 2.
dengan gambaran seperti tadi, nah seperti ini. Dan yang membedakan hanyalah kita menggunakan fungsi mean untuk filter meannya. Datanya dimasukkan satu persatu, ini data ini, lalu kita aplikasikan ke data meannya. Coba kita jalankan. Datanya seperti ini, data awalnya, data meannya seperti ini. Kita buktikan lagi di bawahnya sini ya. Data mean untuk pinggirnya sama. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk data mean kita mencarinya dengan rumus average. Lalu kita masukkan data yang akan kita cari. Kita lihat sudah benar apa belum. Data meannya 130. Nah, kita coba kita bulatkan ke bawah. Down. Nah, seperti ini. Coba kita tarik. Nah, data meannya seperti ini. Coba kita cocokkan untuk data mean 130, 143, 156, 155 sama ya, sama semua. Nah, sekarang kita cari errornya. Bentar, ini saya rapikan aja dulu. Border. Errornya rumusnya adalah data citra awalnya dikurangi data meannya. Tinggal kita tarik. Kita cek lagi apakah sudah sama. Error min 100, 100, min 71, min 2. Nah, udah sama ya. Sekarang kita tinggal cari square-nya. Square-nya sama dengan error pangkatkan 2. Tinggal kita tarik. Nah, dan MSE-nya sama dengan kita menggunakan average. Lalu datanya kita ya average, kita masukkan datanya 2824. Nah, sama ya 2824.
kita pembuktian untuk data meannya sudah benar, filter mean. Selanjutnya kita ke filter ketiga, filter kedua belum saya tunjukkan ya untuk gambarnya. Bentar. Coba dulu. Nah, untuk hasil gambarnya, outputnya seperti ini. Bisa dilihat ini lebih terlihat ngeblur ya, sama seperti median sebelumnya. Selanjutnya ke filter ketiga, yaitu filter min atau minimum. Sama, datanya kita menggunakan data random terlebih dahulu. Untuk menampilkan gambar, definisi data minimumnya, definisi baris kolom, dan ini perulangannya, filter minimum. Sama seperti sebelumnya, perulangan sebelumnya, perbedaannya adalah kita mengganti fungsinya menjadi min. Coba kita jalankan. Datanya seperti ini, data citra awal, lalu data minnya seperti ini. Nah, coba kita buktikan. Data min sama dengan pinggirnya sama, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk mencari minimum kita menggunakan fungsi min, lalu kita masukkan datanya. Nah, tinggal kita tarik. Maaf, saya perbesar lagi. Seperti ini data minnya. Coba kita cocokkan data min. Sama apa belum? 030 657. Nah, sama ya. Sekarang kita cari MSE nya. Pertama kita cari error. Nah, error sama dengan data dari citra awalnya dikurangi data dari hasilnya, 0. Langsung aja kayak gini ya, kenapa saya bodoh sekali. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita cari square-nya. Square sama dengan hasil errornya dipangkatkan 2. Ini kebanyakan. Setelah itu mencari MSE nya, kita MSE menggunakan average, lalu masukkan data square-nya. Nah, sini MSE nya 9353. Coba cek, sama ya, 9353. Sekali lagi, ini pembuktiannya sudah benar. Saya rapikan dulu. Dan filter, nah, untuk gambarnya akan saya perhatikan, saya ganti dulu menjadi
Nah, gambarnya, hasil outputnya seperti ini. Ini citra awal, ini citra dari filter min. Bisa dilihat ini jauh lebih gelap ya dari citra awalnya. Selanjutnya kita ke filter keempat, yaitu filter max. Sama datanya. Ini untuk menunjukkan gambarnya. Definisikan. Ini filter maxnya. Sama caranya, perulangannya, datanya yang beda cuma fungsinya saja, kita menggunakan fungsi max. Nah, coba kita run. Data maxnya seperti ini, coba kita hitung secara manual. Data max sama dengan untuk yang pinggirnya masih tetap. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk max, untuk mencari data maxnya kita menggunakan fungsi max, lalu masukkan datanya, data awal. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, coba kita cocokkan sudah sama apa belum data maxnya. 244, 243, 243, 244 sudah sama ya. Sekarang kita buktikan MSE nya sudah benar apa belum. Error sama dengan data citra awal dikurangi data citra hasil. Tinggal ditarik. Lalu kita cari square-nya sama dengan, saya perbesar, sama dengan hasil error dipangkatkan 2. Square-nya sudah. Lalu yang terakhir adalah MSE nya. MSE sama dengan menggunakan average, lalu data square-nya kita masukkan. MSE nya di sini 8869. Nah, sama ya, 8869. Nah, untuk filter yang keempat ini, filter max juga sudah terbukti, sudah benar perhitungannya. Tinggal kita lihat outputnya. Saya ganti ke data gambar. Coba. Nah, di sini bisa dilihat outputnya. Untuk filter max ini gambarnya jadi lebih terang ya, berbanding terbalik dengan filter minimum tadi. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas filter yang kelima, yaitu filter sharpening. Nah, mulai dari filter kelima sampai filter ke-10 ini saya menggunakan cara untuk membuat filternya, saya menggunakan kernel 3x3 dan pengaplikasiannya menggunakan proses korelasi atau IM filter ini. Datanya sama, saya menggunakan ini. Nah, untuk sebelumnya, untuk
penjelasan perhitungannya akan saya jelaskan apa itu kernel. Kernel menurut Wikipedia, a kernel convolution matrix or mask is a small matrix used for blurring, sharpening, embossing, edge detection, and more. Artinya, sebuah kernel adalah sebuah matriks kecil yang digunakan untuk blurring, sharpening, embossing, edge detection, dan lainnya. Nah, di sini juga sudah dilampirkan beberapa kernel yang sering digunakan. Ini yang paling umum digunakan, ada identity, edge detection, sharpen, box blur, Gaussian blur, dan non-sharp masking. Nah, kernel sudah saya jelaskan. Lalu pengaplikasiannya saya tadi bilang menggunakan proses korelasi. Apa itu proses korelasi? Nah, proses korelasi adalah perkalian antara dua buah fungsi. Nah, fungsi yang dimaksud di sini itu adalah data dari citra awal yang akan diproses, yaitu ini, dan data dari filter atau kernelnya, yaitu ini. Nah, proses korelasi ini akan dimulai dari baris paling pertama dan kolom paling pertama. Nah, karena kita di sini contohnya menggunakan kernel 3x3, maka yang diambil juga 3x3 ya korelasinya. Maka yang diambil ini akan seperti ini. Nah, hasil perhitungan korelasi ini nantinya akan di store atau diupdate di titik pusatnya, yaitu nilai 8 ini. Nah, proses korelasi akan terus berulang sampai di titik paling terakhir, yaitu di sini. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa proses korelasi ini akan memproses seluruh data citra kecuali bagian tepinya. Nah, berarti yang akan diproses itu bagian sini. Sebenarnya bisa bagian tepinya diproses dengan cara menambahkan padding, yaitu seperti ini, 0 ditambahin 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, semua di sebelah tepinya. Nanti bagian tepinya juga akan bisa ikut diproses. Nah, untuk yang pertama ini saya akan jelaskan untuk yang tanpa padding dulu. Nanti yang paddingnya akan saya jelaskan sekalian menggunakan coding dan Excel. Nah, rumusnya ada seperti ini. Nah, untuk biar gampangannya kita lihat di contoh perhitungannya aja. Di sini sudah ada contoh kernel 3x3 dan ini datanya yang diproses. Dimulai dari 20 kali 0, 20 diambil dari sini, 0 diambil dari sini, tambah 13 kali 1, 13 dari sini, 1 dari sini, terus 8 kali 0, 8 dari sini, 0 sampai sini, sampai seterusnya sampai di yang terakhir ini 8 kali 0, 8 dari sini dan 0 dari sini. Nah, dihitung dan hasilnya akan ketemu ini sini, negatif 3. Nah, negatif 3 ini tidak langsung diupdate di data citra awalnya ini ya, di 8 ini. Karena nanti data ini itu masih akan digunakan untuk proses korelasi selanjutnya. Nah, maka yang kita lakukan adalah membuat data matriks baru. Nah, seperti ini. Lalu hasil korelasinya itu kita inputkan di sini. Nah, proses korelasi ini akan terus berulang. Nah, ini berulang, geser ke kanan 1 kali. Hasil dimasukkan. Terus berulang sampai ke titik paling akhir. Nah, di contoh ini titik paling akhirnya di sini 11 dihitung, sudah ketemu 35, dimasukkan ke sini. Nah, sudah selesai proses korelasinya.
Nah, ini itu adalah data hasil pengaplikasian filter atau korelasi tadi ini dengan citranya ini. Nah, ini hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, di coding ini saya menggunakan data seperti ini dan filter seperti ini. Coba kita jalankan ya. Nah, datanya seperti ini. Kita coba copy ke Excel. Aduh, ini banyak banget. Sebentar, kita buat yang baru. Untuk yang kernel kita taruh di bawah sini saja. Data awal. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang tadi kan sudah saya jelaskan ya di materi ini yang tanpa padding. Sekarang saya akan jelaskan yang dengan padding, yaitu ditambahin 0. Tambahin 0 itu maksudnya hanya ditambahin seperti ini. Nanti pinggirnya juga akan ikut diproses. Nah, seperti ini. Untuk filternya filter sharpening 1. Filternya coba kita lihat tadi berapa, 0 min 1 0. Nah, 0 min 1 0 min 1 5 1 0 min 1 0. Nah, filter sharpening satunya seperti ini. Lalu kita lihat data dari filternya itu seperti ini. Nah, kita coba hitung secara manual, kita hitung pembuktiannya. Caranya kita masukkan datanya sama dengan data yang pertama dikalikan 0. Nah, 0 diambil dari sini ya. Lalu ditambah data yang kedua dikali min 1. Dari sini data filter yang kedua tambah data yang ketiga dikali 0 tambah tambah data yang keempat dikali min 1 tambah data yang dikali 5, data kelima dikali 5 tambah data yang keenam dikali min 1 tambah data yang ketujuh dikali 0 ditambah data ke-8 dikali min 1 ditambah yang terakhir data ke-9 dikali 0. Oh, ada yang salah. Ada yang salah untuk penulisannya. Ini sudah benar, sudah benar.
ini kebalik. Nah seperti ini, tinggal kita tarik tuh 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Nah ini data sharpening 1. Nah coba kita cocokkan data sharpening 1 ini, sama tidak? Oh berbeda, ada yang salah. Apakah di kernelnya 0-1 kita teliti ulang. 0-1 0 -1 5-1. Kok ini 6? Kok ini salah? Ini harusnya 0. Nah harusnya benar seperti ini. Salah, tarik. Nah yang benar seperti ini. Coba kita lihat datanya lagi, apakah sudah sama? Data sharpening 1 1125 -141 35 365 512 sudah sama ya, sudah sama semua. Lalu kita cari MSE nya. Ini data sudah, filternya sudah, korelasinya sudah. Ini untuk menampilkan gambarnya. Lalu ini mencari errornya. Error sama seperti tadi. Error sama dengan data awal citra dikurangi data hasilnya. Target 3 4 5 6 7 8 9. Kita cocokkan sudah sama apa belum. Sudah sama ya. Ya sudah sama errornya. Lalu kita squarekan, square sama dengan errornya tadi dipangkatkan 2. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah lalu untuk MSE nya sama, tinggal kita menggunakan average, rata-rata, lalu masukkan data square-nya. Hasilnya adalah 113974. Nah 11397 sudah sama ya. Jadi bisa dibilang ini pembuktiannya sudah benar. Salah, kita kasih border biar lebih rapi. Nah
Coba sudah dibuktikan perhitungannya, lalu kita coba pakai data gambar ya. Tambah. Untuk sharpening 1 gimana gambarnya? Nah, outputnya seperti ini. Ini citra awalnya dan ini sharpening, bisa dilihat ini lebih tajam ya. Lalu untuk filter selanjutnya, filter ke-6 sharpening 2. Nah, di sharpening 2 ini sama persis sama sharpening 1, yang beda cuma di filternya aja. Kalau di filter ke 1 ini, sharpening 1 ini min 1, min 1, 5, min 1, min 1. Nah, kalau di sharpening 2 ini saya definisikan filternya setengah dari sharpening 1 tadi. Nah, 0,5, 0,5, ini 3, 0,5, 0,5. Pengaplikasiannya sama persis. MSC-nya juga sama. Nah, pembuktiannya juga sama. Yang berbeda adalah filternya saja, ini diganti seperti ini. Ininya nanti diganti jadi masih tetap 0, min 1-nya diganti 0,5, 0, 0,5, 3, 0,5, 0, 0,5 dan 0. Nanti hasilnya juga akan sama, ketemu. Ini tidak saya buat lagi pembuktiannya seperti ini karena sudah memakan durasi berapa ini, sudah 47 menit, nanti jadi kelamaan, maka saya sampaikan saja intinya. Nah, ini sama ya filternya. Coba kita run menggunakan data gambar. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat outputnya, ini tampak lebih tajam ya, tapi tidak setajam filter sharpening 1 yang tadi. Untuk yang filter ke-7, edge detection 1. Baru ada cicak, maaf. Nah, untuk datanya sama persis, cuma yang berbeda adalah filter edge detection-nya. Nah, ini saya ambil dari Wikipedia tadi ya. Nah, yang ini 101 10 min 1 000 min 101. Nah, pengaplikasiannya sama. Ini untuk menampilkan citranya dan ini untuk MSC-nya sama persis sama dengan filter sharpening tadi. Pembuktiannya juga sama, yang diganti hanya filternya saja. Coba kita ganti datanya menggunakan gambar. Nah, edge detection outputnya seperti ini. Bisa dilihat edge detection ini menonjolkan tepi-tepi dari gambarnya ini ya, jadi lebih terlihat. Lalu di edge detection 2 sama di edge detection 1. Saya ambil dari ini juga, yang kedua ini 0 min 1 0, min 1 4, min 1 0, min 1 0. Datanya sama, filternya aja yang beda, pengaplikasiannya sama. Ini untuk menampilkan citranya, ini untuk MSC-nya. Kita tampilkan saja. Sama seperti filter edge detection 1 tadi, cuman yang ini lebih jelas ya ditampakkan tepinya. Untuk yang edge detection 3, filter ke-9, datanya sama,
filternya saja yang beda. Saya juga ambil dari sini nih, negatif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 18, negatif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1. Pengaplikasiannya sama menggunakan korelasi. Ini untuk menampilkan citranya, ini untuk MSE nya. Kita ganti datanya menjadi data gambar. Kita run. Nah, ini output dari filter Edge Detection 3, tampak lebih jelas ya dari Edge Detection 1 dan Edge Detection 2 ini tepi-tepinya. Nah, untuk yang filter terakhir yaitu filter ke-10 Gaussian Blur. Datanya sama, filternya aja yang beda, pengaplikasinya sama menggunakan korelasi. Ini untuk menampilkan data, ini untuk menampilkan citranya, ini untuk MSE nya. Nah, untuk perhitungannya ini ada filter kernelnya 3x3 dikalikan 1/16. Ini ada titik kali, itu maksudnya perkalian untuk matriks ya. Jadi setiap matriks ini dikalikan 1/16 ini. Untuk pembuktiannya sama, tidak ribet. Yang diganti cuma filternya doang, yang ini berarti sama. Misal ini 1, berarti ini 121. Nah, ini diganti 1/16, ganti 2/16, ini 1/16, 2/16, 4/16 dan seterusnya sama. Ini untuk pengaplikasiannya sama menggunakan korelasi. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kita ganti datanya menjadi gambar ya. Coba kiran. Nah, bisa dilihat ini filter Gaussian 3x3, hampir mirip seperti filter pertama dan kedua atau filter median dan mean. Ini untuk mengeblurkan. Nah, sekarang akan saya tunjukkan coding untuk ini, coding yang sudah saya gabungkan semuanya ya. Ada filter, ini filter ke-1, filter ke-2, ke-3, ke-4, ini ke-5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini pengaplikasiannya sama. Ini menggunakan untuk filter 5 dan 10 karena menggunakan kernel, kita menggunakan pengaplikasian korelasi. Nah, kalau yang filter 1 sampai 4 kita menggunakan filter yang ini, perulangan ya. Pengaplikasinya dalam perulangan. Ini untuk menampilkan citranya saya menggunakan subplot. Ini judul MSE 1 sampai MSE 10. Nah, kita coba run. Terus saya clear dulu. Coba kita run. Nah, bisa tampak ini keseluruhan citranya. Bisa dilihat perbedaannya. Ini citra awal, filter median, mean, min, dan seterusnya. Dan untuk perbandingannya, untuk menentukan citra mana yang lebih baik, itu kita menggunakan MSE. Nah, itu kenapa kita tadi mencari MSE ya. Coba kita cari MSE satunya berapa. MSE 1 15,67. Coba kita inputkan di sini. 1 15,67. Terus M2 15,67.
M3 73. Nah, copy aja. 3 M4 M40 4 dengan 0. Terus yang kelima M5 52 M6 36 35 maaf M7 8 9 10 M8. Hampir mendekati M7 ya. 7 M9 dan yang terakhir M10. Nah, ini data MSE dari ke-10 metode perbaikan citra yang sudah dibuat. Nah, untuk menentukan filter mana yang lebih baik itu kita melihat dari MSE yang paling kecil, yang terkecil. Nah, di sini bisa dilihat yang terkecil itu adalah 0 ya, sudah jelas banget, yaitu filter keempat. Yaitu di sini itu filter keempat adalah filter max. Nah, di gambar ini. Nah, yang ini karena dibilang filter paling terbaik karena MSE-nya paling rendah. Nah, kiranya segitu saja presentasi dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan pembelajaran pengolahan citra digital. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.